warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Salsabila Kuratain dengan NIM 23488111020 Prodi PGSD semester 6 akan membahas permasalahan perspektif global, yakni perubahan pola pikir generasi muda terhadap budaya tradisional Indonesia dalam perspektif global. Teknologi hadir sebagai jembatan hidup yang memudahkan hidup manusia. Kini, kita bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, serta berinteraksi dengan orang lain tanpa batas ruang dan waktu. Bagi banyak orang, teknologi itu adalah peluang. Ia dapat membuka akses pendidikan, mempercepat komunikasi, serta memperluas wawasan lintas budaya. Namun, bagi generasi muda, teknologi ini juga membawa sebuah tantangan. Generasi ini cenderung lebih fokus pada dunia digital, sehingga interaksi sosial dan budaya perlahan tergerus. Baik itu kebiasaan berkumpul, berdiskusi, atau berinteraksi langsung yang kini telah digantikan oleh layar. Media sosial sendiri dapat mendorong gaya hidup individualistis. Banyak anak muda yang lebih fokus memamerkan pencapaian atau gaya hidup dibandingkan dengan membangun kebersamaan. Akibatnya, nilai-nilai sosial dan budaya yang mana dulu dapat menjadi perekat masyarakat mulai terpinggirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuliati Ningsih, NIM 18. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, masalah dari kehadiran teknologi sampai karakter aslinya. Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi juga memunculkan masalah baru yang bisa mempengaruhi karakter asli manusia. Jika tidak diimbangi dengan nilai dan kontrol diri, secara umum masalahnya bukan pada teknologinya, tetapi pada cara manusia menggunakannya, sehingga kadang menjauh dari kemanusiaannya sendiri. Masalah dari kehadiran teknologi itu sendiri yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua orang mempunyai akses perangkat dan internet yang layak, sehingga terjadi ketimpangan kesempatan pendidikan, kerja, dan layanan. Ini bisa melahirkan rasa tidak adil dan memperlebar jurang sosial. Yang kedua, ketergantungan berlebihan. Banyak orang sulit lepas dari media sosial, sehingga kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah tanpa bantuan teknologi menurun. Hal ini juga memicu rasa kesepian dan keterasingan di tengah keramaian digital. Yang ketiga, informasi palsu dan informasi. Media sosial mempermudah penyebaran hoaks yang memecah belah, mempengaruhi opini publik, dan memicu konflik. Yang keempat, berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Komunikasi tatap muka, empati, dan kepekaan emosi bisa menurun ketika lebih banyak waktu dihabiskan di dunia digital. Perkenalkan, nama saya Umratul Hasanah, NIM 19. Saya akan membahas diskusi masalahnya. Masyarakat kini lebih memilih merayakan acara seperti ulang tahun di tempat-tempat yang identik dengan budaya barat, yang dipandang lebih modern. Hal ini menyebabkan penurunan pemahaman dan cinta terhadap budaya Indonesia. Meski demikian, ada upaya untuk mempromosikan budaya Indonesia secara internasional. Di sini tersorot bahwa masyarakat, terutama Gen Z, menganggap tempat-tempat bergaya barat sebagai simbol modernitas. Kita seolah-olah didikte bahwa untuk menjadi modern dan maju, kita harus mengadopsi gaya hidup luar. Merayakan ulang tahun di kafe estetik ala Paris atau New York style dianggap lebih bergengsi untuk diunggah di media sosial daripada mengadakan syukuran sederhana dengan nasi tumpang atau ritual lokal. Nah, ketika seseorang lebih sering terpapar dan mempraktikkan budaya luar, terjadilah degradasi kognitif terhadap budaya sendiri. Kita mungkin tahu cara memesan latte atau merayakan Halloween, tapi mungkin tidak tahu filosofi di balik tumpeng atau urutan upacara adat di daerah kita sendiri. Nah, jika perilaku harian kita sudah barat, maka pemahaman kita terhadap budaya Indonesia hanya akan menjadi sebatas pengetahuan buku teks, bukan nilai yang dihidupi. Kadang kita baru teriak mencintai budaya saat ada negara tetangga yang mengklaimnya atau saat budaya kita dipuji oleh orang asing. Perubahan gaya hidup seperti merayakan ulang tahun di tempat modern sebenarnya tidak masalah selama nilai dasarnya seperti gotong royong, kesantunan, dan doa tetap ada. Nah, tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat tempat-tempat modern tersebut tetap menyisipkan unsur lokal agar terjadi hibridasi budaya, bukan penghilangan budaya total. Jadi, secara keseluruhan kalimat ini adalah pengingat bahwa modern tidak harus berarti barat dan menjadi tradisional tidak berarti tertinggal. Saya Rohmah, NIM 23. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu analisis dari pengembangan sampai lebih dominan. Menurut saya,
Perkembangan teknologi membuat arus budaya global masuk secara cepat, sehingga perlahan budaya lokal kehilangan posisi utamanya. Awalnya hanya pengaruh, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi dominasi, karena budaya global lebih sering dilihat, ditiru, dan dianggap lebih modern di dunia sosial media. Akibatnya, generasi muda lebih mengenal budaya luar daripada budaya lokal. Ini menunjukkan bahwa yang terjadi bukan sekedar perubahan biasa, melainkan pergeseran kekuatan budaya, di mana budaya global menjadi pusat, sedangkan budaya lokal semakin terkikis. Jadi, masalah utamanya bukan hanya pengaruh teknologi, tetapi karena budaya lokal kurang dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Solusi atau upaya yang dapat dilakukan yang pertama, promosi budaya secara internasional. Memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia luar agar tetap dikenal dan dihargai, sehingga tidak kalah oleh budaya asing. Dan yang kedua, pelestarian budaya secara terus-menerus. Budaya harus dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan karena sifatnya dinamis dan terus berkembang. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu memahami pentingnya budaya lokal agar tidak kehilangan jati diri dan karakter bangsa. Dan yang keempat, melibatkan generasi muda. Anak-anak dan remaja diajak belajar budaya lokal, ikut serta dalam kegiatan budaya. Dan yang kelima, menyediakan pusat informasi budaya. Membuat tempat atau media edukasi tentang budaya untuk menambah pengetahuan, mendukung pengembangan budaya ke depan. Solusi utamanya adalah yaitu melestarikan budaya melalui edukasi, partisipasi aktif, dan promosi agar budaya Indonesia tetap hidup meskipun ada pengaruh global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari Prodi PGSD NIM 2348111021. Saya di sini ingin menjelaskan solusi tambahan, lanjutan, dan pengembangan yang bisa kamu pakai. Solusi tambahan, bermanfaat media sosial secara positif. Generasi muda bisa menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya lokal, seperti membuat konten tentang tarian daerah, makanan tradisional, atau bahasa daerah agar lebih dikenal luas. Integrasi budaya dalam kurikulum pendidikan. Sekolah dapat memasukkan materi budaya lokal dalam pembelajaran sehari-hari, bukan hanya teori tapi juga praktik seperti pentas seni dan kegiatan budaya. Penyelenggaraan event budaya secara rutin, mengadakan festival budaya, lomba kesenian, atau pameran budaya agar generasi muda lebih tertarik dan lebih terlibat langsung. Peran keluarga dalam menanamkan nilai budaya. Orang tua perlu mengenalkan budaya sejak dini seperti bahasa daerah, adat istiadat, dan kebiasaan tradisional di rumah. Pengembangan lebih lanjut. Digitalisasi budaya lokal, membuat aplikasi, website, atau arsip digital yang berisi informasi budaya Indonesia agar mudah diakses oleh generasi muda dan dunia internasional. Kolaborasi dengan influencer atau konten kreator, mengajak kreator muda untuk mengangkat budaya lokal agar lebih menarik dan relevan dengan zaman sekarang. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, mengelola budaya menjadi produktif kreatif seperti fashion tradisional, modern, kerajinan, atau kuliner yang bisa dijual. Pelatihan dan workshop budaya untuk generasi muda, mengadakan pelatihan tari, musik tradisional, atau bahasa daerah agar tidak punah. Kesimpulan dari tambahan yang dua di atas, jadi selain dua cara utama, pelestarian budaya bisa dikembangkan melalui teknologi pendidikan, keluarga, dan kreativitas generasi muda agar budaya tetap hidup di era globalisasi.